Hai, bagaimana kabarmu? Saya Anissa dari Antropologi Sosial Universitas Diponegoro. Hari ini saya ingin berbagi cerita dengan kalian semua tentang sebuah folklore yang datang dari Kebumen, yaitu sebuah kisah perjalanan seorang tokoh bernama Jaka Sangkrip atau lebih dikenal sebagai Arung Binang. Perlu diketahui bahwa cerita tentang Jaka Sangkrip memiliki beberapa versi yang tersebar di kalangan masyarakat. Kini persiapkanlah dirimu, siapkanlah secangkir kopi, atur posisi dudukmu, dan kisah akan bermulai dari sini. Diceritakan bahwa Jaka Sangkrip merupakan anak kandung Pangeran Puger, Raja ketiga Kasunanan Surakarta. Namun kemudian Jaka Sangkrip diangkat oleh Ki Hanggayuda, seorang Demang Kutawinangun. Saat muda, Jaka Sangkrip hidup dengan menderita penyakit kulit yang parah, membuat tubuhnya mengeluarkan bau yang busuk. Dan karena itulah, tidak ada seorang pun yang mau mendekatinya, termasuk saudara dan kedua orang tua angkatnya. Bahkan dia tidak boleh masuk ke dalam rumah. Lama-lama Jaka Sangkrip sudah tidak tahan dengan penderitaan yang dia hadapi, hingga akhirnya dia memutuskan untuk mencari jalan kematiannya sendiri dengan pergi meninggalkan Kutawinangun. Perjalanannya dia mulai dengan rasa sakit di sekujur badannya dan kelaparan yang melanda. Selama berhari-hari tanpa makan dan minum, Jaka Sangkrip berjalan sampai di Gunung Geyong. Di sana dia dihampiri seorang kakek. Kakek misterius itu berpesan kepadanya untuk bertapa di perut kerbau. Setelah menyampaikan pesan itu, sang kakek langsung menghilang begitu saja. Perasaan aneh dan ragu menyelimuti pikiran Jaka Sangkrip tentang pesan yang disampaikan sang kakek. Namun Jaka Sangkrip tetap melanjutkan perjalanannya, dan berhentilah dia di sebuah rumah. Jaka Sangkrip melihat sebuah kandang kerbau milik Raja Tani. Teringat pesan sang kakek tadi, Jaka Sangkrip berpikir bagaimana caranya untuk dia bisa masuk ke dalam perut kerbau tersebut. Secara misterius dan tiba-tiba, Jaka Sangkrip sudah berada di perut kerbau. Di dalam sana Jaka Sangkrip bertapa, tanpa merasa lapar dan haus. Di sisi lain, Raja Tani sang pemilik kerbau mendapatkan wangsit untuk membersihkan dan menggali tanah di bawah sebuah pohon lo di sebelah barat rumahnya. Jika dia melakukan hal tersebut, maka keberuntungan akan datang kepadanya. Esoknya, Raja Tani dan kedua anaknya menggali tanah tersebut. Dari galian tersebut muncul sendang yang airnya sangat jernih. Malam berikutnya, Raja Tani kembali mendapat wangsit untuk menyembelih kerbau miliknya untuk kenduri. Selain itu, dia juga diperingatkan bahwa sendang itu harus diberi sesaji tiap malam Jumat atau Selasa Kliwon dan tidak boleh dipakai mandi oleh siapapun kecuali Jaka Sangkrip. Esok harinya Raja Tani menyembelih kerbaunya. Saat dia membelah perut kerbau tersebut, terdengar suara manusia. Raja Tani bertanya kepada orang di dalam perut kerbau tersebut yang kemudian dijawab oleh orang itu bahwa dirinya adalah Jaka Sangkrip. Setelah keluar dari perut kerbau, Jaka Sangkrip langsung memandikan dirinya di sendang tersebut. Selepas bertapa dan memandikan diri, penyakitnya telah sembuh. Ia sangat bersyukur. Tak lupa Jaka Sangkrip juga berterima kasih dan berpesan kepada Raja Tani untuk memberi nama sendang ini Belik Kewarasan, atau sekarang lebih dikenal dengan Sendang Arum, karena tercium aroma harum dari sendang tersebut. Setelahnya Jaka Sangkrip melanjutkan perjalanannya dan tiba di Karangbolong. Di sana dia bertapa selama 7 hari 7 malam. Dia juga bertemu jin penguasa Gua Menganti. Jin tersebut memberikan cambuk sakti atau cemeti kepada Jaka Sangkrip. Kemudian Jaka Sangkrip melangkah ke arah timur hingga sampailah dia di hutan Moros yang terkenal angker. Dengan nekat dia masuk ke dalam hutan tersebut dan bertemu dengan ahli nujum Kanjeng Ratu Kidul yaitu Kumbang Ali-Ali yang memberikan petunjuk bahwa Jaka Sangkrip nantinya akan menjadi prajurit kepercayaan raja. Setelah itu, Kumbang Ali-Ali juga berkata jika Jaka Sangkrip membutuhkannya, maka dia hanya perlu mengucapkan mantra Aji Pametik, juga menancapkan tombak di atas tanah, dan pada saat itulah Kumbang Ali-Ali akan datang dengan wujud kera putih besar yang menakutkan. Kemudian, Jaka Sangkrip mengganti namanya menjadi Surawijaya agar keluarganya tidak dapat mengenalinya lagi. Selanjutnya, Surawijaya pergi ke arah barat laut dan naik ke Gunung Bulupitu yang diketahui terdapat kedaton para lembut milik Dyah Ayu Dewi Nawangwulan. Di bawah pohon bulu yang terdapat sumber air, Surawijaya melakukan tapa brata dan dia pun didatangi oleh Dewi Nawangwulan. Surawijaya jatuh hati dan memberisti Dewi Nawangwulan dan memiliki 3 orang anak. Hari-hari berlalu, Surawijaya pamit kepada istrinya untuk mengabdi kepada raja di Keraton Kertasura. Perjalanan untuk menjadi prajurit raja akan dimulai. Untuk dapat masuk dalam Keraton Kertasura, Surawijaya berpura-pura menjadi begal pajak. Akhirnya Surawijaya ditangkap oleh prajurit menuju keraton untuk dihukum. Tapi kemudian Surawijaya membuktikan bahwa pajaknya masih ada dan utuh, sehingga dia gagal untuk dihukum.
Sebaliknya, karena kesaktian yang dimilikinya, Surawijaya oleh keraton diperintahkan untuk menuntaskan pemberontakan Banyumas. Dan hasilnya, Surawijaya berhasil mengakhiri pemberontakan tersebut. Karena kemenangannya, dia diberi gelar menjadi Kyai Hanggawangsa. Setelah sekian lama mengabdi kepada Keraton Kertasura, yaitu dari Pakubuwono I sampai Pakubuwono III, Kyai Hanggawangsa diberikan wilayah kekuasaan yaitu di Kebumen. Dia juga diberi gelar Raden Tumenggung Arumbidang I. Bertahun-tahun mengabdi pada keraton, akhirnya dia kembali ke Kutawinangun. Dan sampai kematiannya, dia dimakamkan di Dukuh Bejen, Desa Kuarisan, Kecamatan Kutawinangun, Kabupaten Kebumen. Dan berakhirlah kisah perjalanan Jaka Sangkrip atau Arumbidang I. Banyak moral cerita dari perjalanan Jaka Sangkrip dapat diambil dan ditiru oleh para pendengar. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai bertemu di lain hari dan di lain cerita.